Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi di channel YouTube CCTV Tapales. Dan kali ini teman-teman semuanya sedang menyaksikan video wawancara dengan salah satu perintis Sungai Orang. Nah, bersama saya ini ada Pak Daniel Lilit. Pak Daniel Lilit, Pak ya. Ya, Nah, bersama saya sudah ada Pak Daniel Lilit. Di sini saya datang langsung ke Sungai Orang untuk mencari beliau, mencari informasi mengenai asal-usul Sungai Orang. Nah, Pak Daniel, ini Iya. manggilnya saya Pak Daniel. Pak Daniel aja. Saya hormat Pak Daniel. Terima Di sini kasih. salah satu sesepuh atau yang dituakan di ini desa atau bukan, Pak? Masih RT. Masih RT 10 di Kelurahan. Sungai Orang, Kelurahan Kelurahan Tanjung Palas Ilir. Ilir. Nah, Pak, kita mau tanya boleh, Pak ya? Boleh. Gimana awalnya bisa terbentuk pemukiman Sungai Orang ini, Pak? Nah, awal mulanya jumlah kakak yang ada di Sungai Orang itu dia belum terbentuk status RT ya. Iya. Nah, pada waktu itu saya masuk dari Tanjung Selor, buka lahan di sini untuk berkebun bersama almarhum orang tua saya. Nah, jadi hal ini rupanya diperhatikan oleh tokoh-tokoh mereka, tua-tua masyarakat yang ada di sudah mendahului duduk di Sungai Orang ini, yaitu bagian orang-orang tua yang dapat saya katakan, yaitu seperti almarhum Pak Pencau, almarhum Pak Njuk, almarhum Pak Peluat. Nah, inilah tokoh-tokoh mereka yang begitu kenal baik dengan almarhum bapak saya, sehingga orang-orang tua ini kenal saya lebih dekat lagi, sehingga mereka punya keinginan itu untuk membentuk RT. Nah, sebenarnya menurut jalur pemerintah itu belum bisa dibentuk menjadi RT karena ada berapa kakak saja mereka. Iya. Nah, oleh karena ada teman saya di bagian pemerintahan, yaitu di Kelurahan Tanjung Palas Ilir. Jadi oleh sebab itu saya berbicara dengan beliau pada saat itu, sehingga beliau mengatakan, oke, terima kasih Pak Daniel karena sudah mengacu untuk mempersatukan suku yang ada di Sungai Orang. Waktu itu tahun berapa, Pak, ketika awal-awal pembentukan? Tahun 65 kalau tidak salah. Tahun 65. 65 Saya kalau tidak belum salah. lahir itu. Ya, Teman-teman, ini asal-usul Sungai Orang tuh dimulai dari tahun 1965, dan di sini Pak Daniel yang merupakan dulu sendiri atau ada teman Bapak untuk merintis, Pak? saya sendiri. Sendiri, Pak ya, merintis. Ya. Dan waktu sudah orang-orang tua ini, sesepuh-sesepuhnya mereka yang ada di Sungai Orang ini, yang pertama, yang beberapa kakak seperti yang saya katakan tadi terdahulu itu dengan senang hati datang ketemu sama saya untuk mengangkat saya menjadi RT. Jadi untuk pertama kalinya saya menolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk-petunjuk pemerintah daerah yang ada di kelurahan. Ya, tapi waktu itu kan tahun 65, kalau dicari orang yang benar-benar bersyarat kan agak susah, Pak. Apalagi terbatas orangnya. Iya, Itu ada berapa masyarakatnya, Pak? Kurang lebih kita hitung aja ya. Iya. Almarhum Bapak Peluat, almarhum Pak Pencau, almarhum Pak Juk, almarhum Pak Nahon, almarhum siapa lagi, John Cuk, beliau masih hidup sampai sekarang ini, yaitu Pak Peletang namanya. Nah, jadi sehingga mereka ini bersepakat untuk mengangkat saya menjadi RT. Ya, pertama ya saya tolak karena tidak memenuhi persyaratan ya. Dan juga jarang akan terjadi pembentukan itu kalau tidak direstui oleh pemerintah daerah melalui kelurahan. Iya. Nah, oleh karena saya mempunyai teman yang begitu akrab, yang begitu dekat sama-sama dengan dalam pendidikan pada saat itu. Iya. Beliau waktu itu menjabat sebagai lurah, sehingga saya ketemu dengan beliau, lalu beliau mengatakan, terima kasih Pak Daniel karena mau menyatukan suku yang ada di Sungai Orang. Iya. Nah, terbentuklah RT pada saat itu, dan kebetulan juga pada tahun itu yang bersamaan masuk itu dari pemerintah daerah melalui itu Dispenda kalau tidak salah pada waktu itu untuk membuka link jalan pertama dari Teras Baru sampai ke Sungai Orang. Sekarang tembus sekarang dia sudah dari Teras Baru, terus tembusnya itu ke jalan aspal, jalan poros, yang tembusnya menuju ke Melinau, ke Pimping, ke Sekatak,
ke KTT, Iya. semuanya itu bisa dimasuki lewat jalur dekat ini. Pak, dulu waktu jadi ketua RT usia Bapak berapa? Waktu usia saya pada waktu itu kurang lebih 50-an ya. Tahun 65. Iya, kurang lebih 50-an karena saya lahir tahun 48. Saya lahir tahun 48, lalu pada saat sekarang ini umur saya sudah 74 tahun. 74 tahun. 74 tahun sekarang ini. Nah, jadi hal ini yang perlu kita perhatikan supaya ada kerjasama yang baik antara pemerintah untuk membangun di kawasan kami di Sungai Orang ini dengan begitu baik, yang tentunya akan kerjasama dengan tokoh-tokoh kami yang ada di Sungai Orang ini, termasuk Pak RT dengan masyarakat-masyarakat yang kira-kira bisa menerima saran dan lain sebagainya dari pemerintah maupun melalui Pak Agus yang pada saat ini Iya. sebagai Salah satu guru. guru yang sifatnya mendidik anak-anak untuk meneruskan kelangsungan daripada generasi-generasi berikutnya. Iya, Pak. Nah, jadi hal ini yang perlu kita perhatikan supaya ada kebaikan antara satu dengan yang lain tanpa memilah dan memilih. Betul, Karena betul. tidak ada jenjang-jenjangnya itu yang Ya, kita karena mau. sekarang kita hidup berdampingan, Ya, Pak. berdampingan Suku, tanpa bangsa, agama. karena kita ini sudah dari dulunya memang sudah dipersatukan oleh proklamator kita, yaitu Bapak almarhum Insinyur Soekarno, sehingga ini mungkin menjadi satu patokan dan pedoman bagi hidup kita yang ada pada saat ini bahkan untuk seterusnya. Karena tanpa kita memilih-milih, dengan adanya kemajemukan suku bangsa yang ada di Indonesia ini memang sulit untuk kita lebih memahaminya, sehingga timbul ranah-ranah yang sifatnya berlawanan, sehingga memberikan suatu pengaruh atau dampak yang begitu negatif kepada masyarakat yang kurang wacana pikirannya ke depan. Ya. Nah, hal ini yang perlu kita sangat memperhatikan kemudian agar melalui Pak Agus inilah kita bisa berkembang nih kemudian agar dapat diperhatikan lebih lanjut oleh pihak yang berkaitan dengan program ini. Ya, luar biasa nih, usianya sudah 74 tahun tapi ingatannya masih kuat. Bicaranya juga masih bagus nih. Hormat sama Pak Dani Lilit, dan beliau kesini juga naik motor sendirian dari Tanjung Selor tadi. Nah, Pak, ini saya mau tanya, asal muasal disebutnya daerah ini tuh Sungai Orang tuh gimana, Pak, ceritanya, Pak? Nah, kalau menurut sejarahnya ini memang ini bukan namanya Sungai Orang. Ya, jadi Sejarahnya itu dulu karena orang yang pertama, suku yang pertama duduk di Sungai Orang ini suku Kayan. suku Kayan. Suku Jadi Kayan, Bapak ini termasuk suku Kayan. termasuk suku Kayan saya sendiri. Suku Kayan, sehingga mereka menamakan ini Sungai Uleng, bukan Sungai Orang sebenarnya. Nah, karena sungai ini alur pembuangan drainasenya itu kecil, sempit, sedikit ada hujan, lalu banjir. Iya. Nah, oleh sebab itulah dinamakan yaitu Sungai Uleng. Sungai Uleng ini maksudnya, Uleng ini adalah duri ya. Ulang itu duri artinya. Duri. Itu bahasa Kayannya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan sehingga dengan adanya generasi-generasi ganti terus, sehingga dirubahlah menjadi Sungai Orang. Orang ini juga bahasa daerah satunya, sukunya itu Orang itu adalah udang. Udang. Itu bahasa Bahasa Kayan bukan? bukan bahasa Kayan itu. Jadi bergeser sudah dari Bergeser. ulang jadi orang. Jadi Orang. Itu riwayatnya itu. Sampai sekarang Sampai orang sekarang kenalnya sebenarnya Sungai Orang begitu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kepada Pak Agus agar ini menjadi satu motivasi yang baik ke depan, bagaimana kita bisa kerjasama untuk mencari kebaikan antara satu etnis, antara satu agama, berdampingan hidup, bukan main enaknya, nyaman. Ya. Itulah Indonesia. Iya, betul. Jadi ini pelajaran buat kita semua, teman-teman sekalian. Jadi asal muasal Sungai Orang itu barusan ini dijelaskan sama Pak Daniel. Nanti kalau masih bingung dengan penjelasannya, putar aja lagi videonya. Nah, Pak, sekarang ini ada berapa kepala keluarga di sini, Bapak tahu nggak? Kurang lebih 30 kakak lebih ya. Kurang 30 lebih. kakak. Kalau estimasi jumlah penduduknya di sini ada berapa, Pak? Kira-kira 100 lebih lah jiwa. 100 lebih. Ini ngumpulnya di sini dari Sungai Orang, Pak ya? Ngumpulnya semua di sini. Nah, kalau dari tahun 65 yang diawali dengan beberapa orang sampai sekarang hingga sekitar 3 bulan kakak, itu listrik gimana, Pak? Waktu itu sampai sekarang. Waktu saya pertama pimpin Sungai Orang ini memang lampunya belum nampak ya. Iya.
Nah, dengan adanya perkembangan-perkembangan, terutama jalan ini sudah merupakan akses masuk keluar dari Sungai Orang maupun dari daerah Malinau ke Sekatak, KTT, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan jalan ini, karena ini jalan pintas. Iya. Nah, sehingga terbentuklah baru sekarang ini lewat Pak RT kami yang ada sekarang ini, yaitu Pak Alading, mengusulkan lampu ini masuk. Nah, sehingga sudah kita lihat dengan mata kita sendiri, itu sudah berdiri Iya, tiang-tiangnya. jadi ini lampu dari panel surya Pak ya. Pindah surya sekarang ini. Kemudian ada tiang listrik juga nih. Ya, di sampingnya. Tinggal Nah, nanti tinggal penyaluran penyaluran listrik. kabelnya aja sudah. Berarti kurang lebih ya dalam waktu dekat nanti Sungai Urang ini sudah terang ya Bisa Pak. terang, kurang lebih bisa terang lah begitu. Kira-kira kalau sudah ada listrik di sini berubah nggak namanya tuh kira-kira? Nah, itu terpulang kepada masyarakatnya ya. Iya. Sedangkan sementara ini nama jalannya aja belum ada. Nggak ada nama jalan. Belum ada Jadi jalannya. orang Itu taunya jalan jalan Sungai Urang. Sungai Urang. Karena pertama buka ini saya secara manual ya. itu Nah, Bapak sendiri sama sama warga. Sama warga. Itu dibayar 3.000 meter, 3.000 rupiah per meter. itu buka lahannya. Buka tuh. lahan secara Jalan. manual. Berapa lama tuh Pak baru sampai ke sini tuh Pak dari Teras Baru? Wih, sudah cukuplah. Bagaimana jerih payah kita dulu itu, supaya itu daerah yang tempat kita dimasuki oleh pemerintah itu bisa maju lah sedikit, terutama akses keluar masuk jalan ini kan untuk memudahkan masyarakatnya keluar dan masuk, bahkan bawa hasil bumi pun dari kami yang ada di Sungai Urang ini agaknya ringan sudah. Pertama bisa pakai kendaraan, ada mobil sudah, ada motor masing-masing, jadi bisa keluar masuk lah. Iya. Jadi mayoritas penduduk di sini dari zaman Bapak tahun 65 sampai sekarang itu masyarakatnya ini bekerja sebagai apa Pak? Ya, kalau masyarakatnya mayoritasnya sebagai petani. Pekerjaan mereka sebagai petani saja. Kalau dari pihak, ya karena kebetulan ada SD, ya tentu dari dinas pemerintah yang akan menginstruksikan hal itu. Dengan pendidikannya, dengan pendidiknya, tenaga pendidiknya ya. Tenaga medis juga ada sudah di sini, jadi kita agak ada kelonggaran lah sedikit untuk Oh, di sini ada semacam puskesmas. ada puskesmas. Oh, SD di sini ada satu, SMP ada SD Negeri 15. 15. Kemudian SMP 2 Satap. Iya. Pak, dulu dari tahun 65 sampai sekarang muncul sekolah-sekolah untuk anak-anak ini tahun berapa Pak muncul pertamanya Pak? Dari sejak saya jadi RT. Tahun 65 itu Ya, sudah ada tahun SD di 65. sini. Karena yang pertama membangun rumah sekolah itu ya dari pihak kontraktornya yang mendapat tender proyek ini, lelang itu, sehingga dia dapat itu perumahan guru-gurunya dan rumah sekolahnya hanya berapa unit, 1, 2, 3. Nah, berikutnya karena saya sudah istirahat, jadi berikutnya yang lain-lain yang nyambungnya. Nah, saya tidak tahu sudah sejarah itu, siapa yang membangun SD berikutnya, siapa yang membangun SMP, siapa yang membangun puskesmas gitu. Sampai tahun berapa Bapak menjabat sebagai ketua RT Pak? Kurang lebih 10 tahun lebih saya jabat. Sampai 75. Ya, tahun 75 kurang lebih begitu. Selebihnya ada pergantian lagi Pak. Ya, ada pergantian. Tuh, jadi itu ceritanya teman-teman mengenai sejarah asal muasal Sungai Urang. Kemudian di sini ada fasilitas pendidikan SD 15. Kemudian ada SMP juga. Kalau SMA SMK Belum belum ada ya. Belum. Kita adanya di terdekat sini di Tanjung Palas Palas. Hilir. Harus berjalan atau naik kendaraan sepeda motor kurang lebih berapa jauh jaraknya dari sini ke Tanjung Palas ke Teras Kurang Baru? lebih berapa kilo tuh? 6 kilo, berapa menit, berapa jam itu? Kurang lebih ya mungkin 10-15 menit. 10-15 menit lah. Sementara tadi saya datang dari rumah di Tanjung Selor Jalan Meranti. Nah, saya sampai di sini berapa jam tuh Setengah Pak? jam mungkin. Setengah jam ya, kurang lebih ya, setengah Kurang lebih jam. setengah jam. Pak, dari zaman dulu sampai sekarang jalanannya memang seperti ini Pak. Nah, baru sekarang Batuan. ini, baru tahun kemarin itu kebetulan dari perusahaan PT Karunia yang dapat tender proyek ini melalui lelang, sehingga mereka yang dapat ini. Jadilah sertunya dan lain sebagainya, sehingga sudah enak dipakai oleh Enak Pak ya. masyarakat. Jadi anak-anak sekolah yang mau melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTA juga
terbantu sekali dengan adanya jalan yang lebih baik ini. Iya. Harapannya jalannya ini bisa diaspal Pak ya? Jadi harapan saya selaku warga masyarakat atau Ya, tokoh gimana? yang ada di Sungai Urang ini mengharapkan dari pemerintah itu melalui Pak Agus ini supaya ini jalan ini diperhatikan kembali, jangan sampai sudah dibentuk, diberikan sertu lalu tidak diperhatikan. Saya pikir ini agak menyusahkan keadaan kita sebagai masyarakat lah. Iya. Itu permintaan dan permohonan kami sebagai masyarakat yang ada di RT 10 Sungai Urang ini kepada pemerintah. Kalau jalanannya bagus, sudah beraspal, listrik masuk, pelan-pelan pasti berkembang nih Pak Ya ya. akan berkembang. Nah, akan kalau sudah berkembang. misalnya sudah berkembang besar ini, apakah nantinya masih jadi bagian dari kelurahan atau mungkin ada kemungkinan untuk Bisa satu ya. memekarkan sendiri? Jadi kalau masalah itu menurut saya itu masih dipikir-pikir dulu lah, Mungkin karena masih bayang Pak ya? karena belum perkembangan penduduk juga belum begitu maksimal, dan juga ya perlu dibenahi dulu lah. Bukan berarti saya tidak mau itu menjadi satu mekar menjadi satu desa. Nah, di mana nanti kita bisa berpikir untuk kedepannya, apakah kita bergabung dengan lain desa dan bagaimana ya. Yang penting ada persetujuan dari RT, dari masyarakat yang ada di RT 10 Sungai Urang ini. Saya pikir agak enaklah kita aturnya kembali. Iya. Itu kesepakatan aja lah. Misalnya Pak ada pendatang dari yang bersuku Jawa atau dari yang beragama Islam ke Sungai Urang ini gimana Pak? Nah, kalau untuk saya pribadi, bahkan saya melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat yang ada di Sungai Urang ini, mereka tidak pernah main pilih-pilih. Semuanya mereka sambut dengan baik. Nah, itu terpulang kepada individunya. Sebenarnya pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh warga masyarakat yang ada di RT 10 ini, menurut pandangan saya dari dekat, itu tidak pernah ada gate-nya, ada antaranya. Nah, secara khusus ya saya secara pribadi sering juga tamu itu masuk ke rumah saya layani dengan baik dan lain sebagainya, sehingga karena kita pikir itu melalui pergaulan dan melalui pertemanan inilah kita bisa berkembang. Iya. Jadi memang kita harus hidup rukun supaya berkembang. Iya, bisa berkembang. Jadi Jangan nggak memajukan satu pihak aja. Iya. Itu Pak ya. Iya. Ini luar biasa nih Pak Daniel nih, sudah berusia 74 tahun, semoga tetap sehat-sehat aja Pak ya. Iya, terima kasih. Karena apa namanya? Informasi pengetahuan dari Bapak tentang Sungai Urang ini masih dibutuhkan. Mungkin Iya. banyak anak-anak kecil sekarang belum tahu, tapi kalau nanti mereka sudah besar Iya. pasti bertanya-tanya Iya. tentang Iya. daerah asal usulnya Betul, mereka nih. betul. Nah, Pak, terakhir Pak, apa yang Oke. mau Bapak sampaikan kepada masyarakat luas yang nonton video ini? Jadi permohonan saya sebagai orang tua atau tokoh yang ada di Sungai Urang ini, RT 10 Sungai Urang ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat atau warga itu supaya kita itu saling mengisi, saling memberi dan saling menerima untuk sama-sama mencari kebaikan tanpa memandang suku, agama. Karena ini sudah memang instruksi bagaimana kita mau memisahkan satu suku dengan suku yang lainnya, karena itu sudah memang hukumnya. Karena di Indonesia ini kan suku yang paling terbanyak kan dengan kemenyebukannya ini yang perlu kita padukan Benar. agar kita itu bisa sama-sama menikmati hidup ini dengan aman, dengan baik, tidak ada ribut-ributnya, karena kita tidak mau politik itu kita campur barukan dengan hal-hal yang lain gitu. Ya, jadi terima kasih Pak Daniel atas waktunya, dan ini pelajaran penting buat kita semua yang nonton. Pada intinya di sini yang perlu kita ambil adalah bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan ya. siapapun, semata-mata untuk kemajuan perkembangan tempat tinggal kita. Nah, itu dia bincang-bincang singkat dengan salah satu perintis di di Sungai Urang ini. Dan jika teman-teman semua suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Nah, demikian Pak, mungkin Ya, terima itu saja. kasih. Terima kasih. Kita lambai tangan Pak. Kita jumpa lagi di episode Ya, selanjutnya oke, di terima CCTV kasih. Tapalas.